Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang penuh berkah dan diridhoi Allah, ilmunya bermanfaat untuk kita, dan semoga kita dijaga dari ain, dari apapun yang mungkin terjadi. Semoga setelah ini, biasanya terus terang saya kalau habis mengajar itu kadang kena ain atau apa seperti itu. Semoga hari ini Allah melindungi kita semua dari semua serangan makar musuh kita yang tampak maupun yang tidak tampak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah tentang vitalitas pria dan wanita dalam pandangan Tibun Nabawi dan TCM. Mungkin tidak sangat lengkap nggih tentang Tibun Nabawinya karena memang baru saya susulkan kemarin. Jadi mungkin ya sekilas tapi ada tambahan untuk menguatkan kita. Suaranya kok kecil ya, Usia? Oh, kecil. Besar itu, suaranya besar itu, kedengaran kok. Apa Besar jenengan kok. volumenya? Volumenya jenengan. Bagus. Sudah besar ya? Sudah jelas sekali. Oke. Oke, sampun. Jadi vitalitas itu maksudnya adalah apa ya? Kekuatan atau keperkasaan atau yang lebih khusus adalah gairah pada seorang pria dan wanita dalam hubungannya dengan hubungan seksual atau hubungan suami istri atau hubungan intim. Nah, ini vitalitas itu ternyata sangat dibutuhkan bagi kita semua, terutama yang sudah menikah. Ternyata kalau itu mulai pudar, mulai hilang, mulai melemah itu ternyata itu menimbulkan masalah yang sangat besar, tidak kecil. Dan ternyata masalah ranjang itu adalah masalah yang vital, makanya namanya vitalitas ya, yang vital, yang pokok dari sebuah rumah tangga. Jadi ketika kita itu menikah itu sebenarnya untuk menghalalkan atau melegalkan hubungan suami istri yang jika dilakukan di luar pernikahan itu menjadi sesuatu yang haram atau menjadi sesuatu dosa yang aib dan tentu menimbulkan banyak masalah. Tetapi ketika sudah dilegalkan dengan kalimat ijab kabul, maka hubungan itu menjadi sesuatu yang indah dan sesuatu yang memang sangat dibutuhkan untuk tujuannya. Nah, ini tujuan dari ini ya. Pentingnya hubungan intim itu adalah memelihara keturunan dan keberlangsungan spesies manusia. Kalau kita tidak melakukan hubungan intim dengan pasangan, maka spesies manusia ini punah. Dipenuhi dengan hewan-hewan lainnya. Nah, pentingnya lagi adalah mengeluarkan sperma yang bila tetap mendekam dalam tubuh akan membahayakan tubuh itu sendiri. Bisa epilepsi, bisa kebingungan mental, minimal stres. Nah, stres itu memicu berbagai penyakit. Nah, memenuhi hasrat. Jadi pentingnya hubungan intim itu bisa memenuhi hasrat, meraih kenikmatan sejati, menikmati karunia Allah. Nah, ini menikmati karunia Allah yang terbesar, termasuk yang sangat besar, yaitu menikah itu ya itunya sebenarnya ternyata gitu kan.
begitu seseorang itu kehilangan namanya vitalitas, itu baru terasa bahwa itulah kenikmatan yang ada di dunia ini ternyata. Jadi bisa menjaga pandangan mata ketika seseorang terpuaskan, seorang istri terpuaskan oleh suaminya, seorang suami terpuaskan oleh istrinya, maka itu bisa menjaga pandangan mata, tidak jelalatan lagi dan tenang. Namanya sakinah, menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa itu ternyata dengan melakukan hubungan intim dengan pasangannya yang ia cintai tentunya. Nah, ini bisa mengekang hawa nafsu, menjaga kesucian diri agar tidak berbuat haram. Nah, kalangan medis terkemuka ini dari Zadul Ma'ad ya. Yang ini tulisan ini dari Zadul Ma'ad. Sesungguhnya hubungan intim itu termasuk faktor paling utama dalam menjaga kesehatan. Sama saja bagi pria maupun wanita. Jadi vitalitas itu sangat penting bukan bagi pria saja. Wanita itu ternyata kebanyakan mengalami namanya virgit atau dingin. Nah, ini nanti kita bahas sebentar. Nah, ini pentingnya hubungan intim itu Muhammad bin Zakaria, ini dari Zadul Ma'ad juga, yang buku asli, yang tulisan Arab itu jilid 4. Kalau yang terjemah jilid 5. Barang siapa yang tidak melakukan hubungan intim dalam waktu lama, kekuatan organ-organ tubuhnya akan melemah, sarafnya menegang, pembuluh darahnya akan tersumbat, penisnya akan mengkerut. Aku melihat sendiri banyak kalangan yang sengaja tidak melakukan hubungan intim sengaja membujang, maka tubuh mereka menjadi dingin, gerak-gerik mereka menjadi kaku, dan mereka menjadi muram tanpa sebab. Nafsu makan menurun, demikian juga pencernaan mereka menjadi rusak. Nah, seperti itu pentingnya. Nah, ini pentingnya vitalitas itu. Tanpa vitalitas yang baik memicu terjadinya masalah besar dalam rumah tangga, mungkin perselingkuhan, ketidaksetiaan, kebencian, kemarahan yang meledak-ledak, munculnya berbagai penyakit, hilangnya keharmonisan, memicu terjadinya perceraian atau ketidakpuasan. Tanpa vitalitas yang baik akan timbul rasa rendah diri, tidak bisa mengikuti sunnah Rasul dengan baik ya. Nah, ini hubungan intim itu saat terbaik yaitu setelah sempurna metabolisme tubuh. Setelah tubuh stabil suhu panas dan dinginnya, kekeringan dan kelembapan dalam volume dan tingkat kekosongannya. Jadi saat tidak ini ya, nanti ada. Saat tubuh sedang panas lebih baik dibanding saat tubuh sedang dingin. Saat tubuh mengalami kelembapan lebih baik dibandingkan saat tubuh kekeringan. Saat terburuk yaitu saat perut kekenyangan atau saat perut sangat kosong. Yang terbaik yaitu saat syahwat sedang memuncak mengaliri seluruh tubuh tanpa paksaan, tanpa membayangkan sesuatu, juga bukan karena memandang yang haram secara bertubi-tubi. Yang akan memperlemah libido adalah berhubungan intim dengan orang yang menjijikkan, buruk rupa, atau dengan orang yang sedang sakit. Jadi makanya ada riwayat yang tentang buruk rupa ini, seorang sahabiah boleh meminta cerai itu ya dengan orang yang buruk rupa. Menurut dia tidak buruklah penampilan suaminya. Itu boleh berpisah dengan alasan seperti itu. Mungkin karena ini ternyata di dalam Zadul Ma'ad bahwa berhubungan intim dengan orang yang menjijikkan atau buruk rupa itu ternyata memperlemah libido. Mungkin itu ya alasannya, tapi ya tidak tahu aslinya. Salah satunya ini.
Ini tentang Rasulullah yang ini atazawwajun nisa. Sesungguhnya aku menikahi wanita, maksudnya berhubungan seksual ya, tidak membujang. Wa anamu wa akumu, aku tidur, aku juga bangun malam, aku bangun, wa asumu wa uftiru, aku berpuasa tapi aku juga berbuka, jadi tidak berpuasa terus-menerus. Jadi tubuh itu seimbang gitu. Ini adalah keseimbangannya Rasulullah. Jadi menikah juga untuk mengeluarkan sperma juga, untuk membahagiakan, menenangkan jiwa seperti itu, untuk itu tadi memperbanyak keturunan. Paman rogiba an sunati falaisa mini, maka barang siapa yang tidak suka sunahku, maka dia falaisa mini, dia tidak termasuk ke dalam golonganku. Dan ini ya maksyarus sabab, wahai para pemuda, manistato aminkumul ba'ah, barang siapa yang sudah mampu melakukan hubungan biologis dan mampu menikah, maka menikahlah, seperti itu. Jadi benar-benar hubungan seksual itu sangat diatur di dalam Islam dan itu sangat menyenangkan, makanya ini ilmu ya, bukan jorok insya Allah. Jadi kita lakukan dengan secara baik, niatnya baik, dan itu ternyata kesehatan, tentang kesehatan jiwa dan raga. Dan kalau niatnya ibadah, tambah lagi pahalanya kan. Nah, ini kenapa gairah turun? Nah, ini yang paling penting ya. Menjadi sebab dan menjadi obatnya nanti. Ini yang perlu digarisbawahi, yaitu terlalu banyak pertengkaran tanpa penyelesaian itu bisa melemahkan cinta. Jadi, gairah itu bisa besar jika kita itu cinta, gitu. Jadi, cinta ini harus dipupuk, dijaga, dirawat. Dia itu seperti tanaman, kalau jenengan tidak pupuk, tidak rawat, tidak disirami, maka dia juga bisa mati. Cinta itu walaupun pertama kali jenengan menikah dulu menggebu-gebu, tetapi ketika cinta itu tidak dirawat dengan kebaikan, dengan sikap yang baik, sifat yang baik, tanggung jawab dalam rumah tangga, porsinya pas, si istri sesuai porsinya, si suami sesuai porsinya, sesuai kewajibannya, maka cinta itu akan tumbuh, membesar, berakar kuat, dan menjulang tinggi kalau bisa sampai langit. Kan seperti itu aslinya. Nah, ini kalau terlalu banyak pertengkaran, terus tanpa ada penyelesaian, maka cintanya itu hilang. Kalau cinta hilang, ini nggak ada gairah lagi. Karena nanti dijelaskan bahwa ternyata seperti itu, semuanya ini hubungannya dengan hormonal, terus pembuluh darah, peredaran darah. Nah, semua itu adalah dipicu oleh ini pikiran lah. Cinta itu termasuk jiwa, kejiwaan. Nah, ternyata cinta itu pun energi kan, energi cinta, daya cinta itu kekuatan yang luar biasa. Nah, itu harus dijaga. Jenengan menikah umpamanya tanpa cinta, kalau bisa baik, sifatnya baik, kan cinta itu bisa tumbuh. Kalau sudah punya cinta, dirawat dan semakin dibesarkan, jangan dibiarkan seperti ada semak belukarnya, akhirnya cintanya hilang, semak belukarnya yang tumbuh semakin subur. Akhirnya setelah gairahnya turun, setelah vitalitasnya itu hilang, setelah muncul penyakit mungkin impoten, virgit, nah itu baru bingung. Padahal mulainya itu dari sini dulunya. Nah, ini harus diperbaiki, harus diperhatikan dengan baik. Nah, ini ada lagi istri terlalu dominan dan menekan suami. Ini yang sering terjadi kalau seorang istri itu dominan atau cerewetnya berlebih, terlalu menjelek-jelekan suaminya ini ya, istri terlalu sering merendahkan suami, itu akhirnya suami itu down atau jatuh harga dirinya. Ketika harga dirinya jatuh, itu minder. Ketika minder ya mungseret gitu, tidak bisa apa-apa. Jadi dia memandang istrinya sudah tidak seindah dulu, tidak penuh cinta lagi karena istrinya itu baginya jadi monster atau jadi seperti ibunya atau seperti nenek lampir kan begitu.
Nah, ini yang sering dari kami istri itu yang sering salahnya di sini. Jadi ketika suami itu mengalami suatu masalah, umpamanya masalah di luar atau apa, istri terlalu umpamanya merendahkan, itu akhirnya ngefeknya tetap ke hubungan suami istri. Suami tidak peduli pada istri, kurang memuji penampilan istri. Nah, ini si istri ini kalau dipuji, dia itu malah besoknya akan berpenampilan lebih baik lagi. Tetapi ketika sudah tidak dipuji, dia mengira penampilannya yang indah itu tidak menarik lagi bagi suaminya. Akhirnya lama-lama tidak berpenampilan bagus lagi. Akhirnya cukup pakai daster. Dasternya pun daster bolong. Selanjutnya, suami istri tidak memperhatikan penampilan masing-masing untuk menambah cinta. Nah, ini kalau Rasulullah kan berwangi-wangi. Nah, zaman sekarang ini, suami ini kalau pakai minyak wangi kan cuma kalau mau pergi saja. Di rumah itu loh, jarang pakai minyak wangi. Baunya keringetan semua. Istri juga begitu. Istrinya nggak mau mandi. Sehari mandi sekali. Bau. Terus habis masak nggak ganti baju, nggak mandi. Yang terbaik itu istri itu habis masak yang sekiranya bau ya mandi keramas gitu kan penampilannya bagus lagi. Jadi jagalah cinta itu. Cinta itu api. Seperti api. Kalau api itu padam, ya akhirnya ya padam semuanya, gelap. Terus suami istri terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Pasangan merasa diabaikan, akhirnya mencari pelarian. Pelariannya bisa pekerjaan, bisa pelarian ke orang lain. Yang repot kan itu. Orang lain, apalagi sekantor, kalau pas di kantor penampilannya bagus, wangi semua. Begitu pulang istrinya kan bau brambang, bau remason. Terus bajunya juga kucel, sudah 3 hari dipakai itu terus. Ya seperti itu akhirnya kan hati itu. Jadi semuanya itu dari mata turun ke hati. Ketika hatinya itu enggak karu-karuan, akhirnya terbawa ke situ. Terlalu sering mengecewakan atau menyakiti pasangan tanpa meminta maaf. Jadi jangan lupa minta maaf. Minta maaf itu seperti penghapus. Jadi jenengan walaupun mengecewakan, menyakiti pasangan, kok jenengan minta maaf yang sebenar-benarnya, maka itu dihapus. Benar-benar ketika dihapus, kekecewaan itu hilang gitu loh. Kalau masih ada berarti kecewanya sangat berat, ya minta maaf lagi. Minta maaf terus. Ini entah suami, entah istri sama saja. Kalau ingin mendapatkan surga dunia. Jadi kenikmatannya hubungan suami istri itu bagaikan surga ternyata gitu loh. Lah, surga itu diraih dengan sesuatu yang usaha yang maksimal. Jangan sekenanya saja. Hidup pokoknya hidup gitu. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba impoten, tiba-tiba sudah nggak cinta lagi sama pasangannya. Nggak tahu kenapa, ternyata ya karena semua ini. Nah ini kalau ingin kembali ya harus kembalilah ini lagi diintrospeksi dan diperbaiki. Kalau enggak, ini kan sebagai penyebab. Penyebab kalau tidak dihilangkan, tidak diperbaiki, ya akan seperti itu terus walaupun minum obat kuat,
obat kuatnya sampai overdosis. Walaupun dia memakai minyak oles apapun, tetapi ketika dia itu berhadapan dengan seorang yang membuatnya enak, membuat dia marah, ya nggak bisa. Jadi semuanya itu dari jiwa, dari hati. Nah kalau hati itu tidak dirawat, ya akhirnya sakit. Sakitnya ujung-ujungnya itu ini kan gitu. Nah ini tidak memupuk rasa cinta sepanjang usia. Jadi rasa cinta itu dipupuk sepanjang usia. Kita berapapun itu. Nah ini kenapa gairah turun? Nah, salah satunya juga selanjutnya adalah terpapar rasa takut dan was-was sehingga melemahkan ginjal. Qing yin yang qi-nya ginjal itu lemah karena rasa takut dan was-was yang berlebihan. Ini bisa istri terlalu takut pada suaminya atau suami takut istri, kan gitu. Jadi janganlah kita ini menjadi momok bagi pasangan kita. Kalau kita itu ingin dicintai dengan baik, kita itu ingin hubungan seksual itu menjadi sesuatu yang indah, menjadi refreshing, menjadi kesehatan, maka kita juga harus mengurangi rasa dominan kita atau rasa di atas atau sombong tidak nginjak pasangan kita. Itu mikrofonnya dimatikan ya. Nah, ini rasa takut. Tetapi ternyata ini tadi yang juga itu ada marah juga. Marah itu nanti sudah saya bahas nanti di selanjutnya ya. Ada ternyata bukan takut aja. Kalau takut ini memang benar-benar langsung to the point ke ginjal. Ginjal ini dia itu jadi penis sama vagina, terus rahim, testis, semua organ reproduksi itu di bawah kerjanya ginjal. Nah, tapi ginjal ini bisa lemah, itu ginjal kan air ya. Ginjal airnya itu bisa lemah, bisa juga karena apinya berlebihan, yaitu jantung. Nah, jantung itu kan dia sen jiwa, kejiwaan, jiwa semuanya lah, rasa stres semuanya yang dikumpulkan jadi satu, itu melemahkan atau mengganggu jantung. Ketika jantung sudah terganggu, sennya terganggu, maka dia juga akan akhirnya mengganggu kinerjanya ginjal juga. Ke sana juga akhirnya. Atau juga ginjal itu kalau dalam 5 unsur kan air. Air itu bisa lemah juga jika ini tolong mikrofonnya dimatikan ya. Haikal Maulana ya yang mikrofonnya hidup. Pak Dodi tolong di Pak. Jadi ini ya, air itu bisa lemah, air itu seperti umpamanya ada air, terus tanahnya berlebihan, itu airnya akan keurukan apa ya, tertutup oleh tanah. Jadi tanah itu kalau berlebihan banyak, jauh lebih banyak dari air, maka airnya juga akan sat atau berkurang. Nah, itu tanah itu adalah unsur dari limpa lambung. Nah, limpa lambung itu mentalnya atau emosinya adalah berpikir. Jadi ketika berpikir berlebihan, apa-apa dipikir, kalau itu berlebihan, overthinking, bertahun-tahun, maka juga akan akhirnya melemahkan ginjal juga. Ke arah itu juga akhirnya gitu. Ada juga dari kayu umpamanya ya. Kalau 5 unsur itu kayu itu unsur dari organnya adalah liver. Ketika seorang itu marah-marah terus, kayunya kan berlebihan. Kalau kayunya berlebihan atau tanamannya sangat banyak di hutan, ini anunya ya, apa namanya itu? Contohnya kalau di hutan itu
semua itu tanamannya itu banyak, maka airnya itu jadi rebutan oleh tanaman-tanaman ini akhirnya habis kan gitu. Jadi ketika seseorang itu marahnya berlebihan dan bertahun-tahun juga bisa menguras air. Jadi ginjal juga akan menurun fungsinya. Nah, jadi 5 unsur itu seperti itu hubungannya, saling terkait semuanya dari semua macam emosi itu akhirnya ujung-ujungnya juga ke ginjal juga. Kehidupan yang membosankan, kurang ada canda dan tawa. Nah, ini di dalam rumah tangga kita coba diperbaiki. Kalau memang kita mengalami masalah atau belum mengalami masalah, semoga belum mengalami masalah, nah itu coba ditambah kalau kurang ada canda dan tawanya. Rileks, lebih mencandai, suami dicandai, anak-anak dicandai. Jadi ada canda dan tawa yang riuh di rumah kita. Jangan seperti kuburan. Rumah itu penuh dengan suara, canda, tawa, pembicaraan yang enak, terus keceriaan, wajah yang menyenangkan, jangan kaku seperti zombie di kuburan. Jadi ini rumah, bukan kuburan. Itu kalau jadi kuburan, ya jangan berharap kehidupan yang menyenangkan. Kalau kita itu mengharapkan kehidupan yang menyenangkan, maka rumah kita itu jadikanlah sebuah rumah, bukan sebuah kuburan, kan gitu. Silaturahmi tidak terjaga, banyak musuh di mana-mana. Umpamanya seorang istri musuhnya di mana-mana. Jadi setiap hari ngomongnya marah-marah terus kan. Akhirnya terus ngomong ngerasani sana, ngerasani sini. Akhirnya di rumah itu penuh penuh marah, kemarahan. Nah, itu tadi kemarahan itu memicu livernya hiperaktif. Akhirnya kayu terlalu banyak, tanaman terlalu banyak, airnya menjadi kesedot juga. Gitu. Nah, silaturahmi ini jika terjaga kita akan tambah usia, terus berkah kehidupannya kan seperti itu. Kalau tidak dijaga, umpamanya seorang istri harus menjaga silaturahmi dengan keluarga suami. Keluarga suami menjaga silaturahmi dengan keluarga istri. Begitupun keluarga suami dengan keluarganya. Jadi kita mendukung suami kita untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Itu akan menambah cinta, menambah ketenangan, sakinah. Jadi kita itu mendorong suami kita untuk berbuat baik kepada keluarganya. Kita itu nanti seorang wanita yang mau melakukan itu, dia itu tampak sangat indah di mata suaminya. Ketika seorang istri malah mencegah suami untuk berbuat baik pada ibunya, maka lama-lama suami ini benci. Walaupun di awal mungkin dia oh iya seperti itu, tapi di dalam hatinya dia pasti sedih, menangis, akhirnya tidak suka sama wanita yang ada di sampingnya ini, padahal seumur sisa usianya akan dengan wanita ini. Kok wanita ini kok menyuruhnya untuk membenci umpamanya ibunya sendiri, membenci bibinya sendiri. Nah, itu akan merusak. Akhirnya ujung-ujungnya kalau seorang suami itu impotensi, yang rugi itu ya istrinya sendiri kan gitu. Istri itu kalau suaminya impotensi ya sangat rugi. Dia mau apa? Kan seperti itu. Jadi saling membutuhkan, bukan salah satu saja yang butuh, keduanya itu membutuhkan. Butuh dan itu untuk kesehatan kan gitu. Sehat jiwa dan raganya. Jadi jadilah menantu yang sangat menyenangkan bagi keluarga suami. Seorang suami pun menjadi menantu bagi keluarga istrinya yang menantu yang baik, menantu yang menyenangkan. Nah, itu tumbuh cinta itu bertambah besar. Jadi cinta itu bisa tambah besar, bisa jatuh cinta lagi berulang pada seorang yang sama kan gitu.
jatuh cinta ke orang lain lagi, nanti ujung-ujungnya ya sama lagi. Begitu menikah dengan orang yang berbeda, ya ujung-ujungnya sama lagi. Masalahnya ya seperti ini, kalau terjadi pertengkaran tidak diselesaikan dengan baik, ujung-ujungnya walaupun menikah dengan orang yang lebih muda, ya nanti akan seperti itu kalau sifat si wanita itu masih dominan, masih di atas seorang laki-laki, ujung-ujungnya sama lagi gitu. Jadi semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri. Seorang lelaki itu kan pemimpin ya. Jadi dia harus menjadi seorang pemimpin. Ketika dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin, maka ya itu tadi akhirnya dicabut itu keperkasaannya, vitalitasnya, kejantanannya. Wong dia itu harusnya jantan. Kenapa tidak jantan? Ketika dia tidak jantan, akhirnya kejantanan yang sebenarnya sejati itu juga hilang juga. Gitu. Jadi apapun itu akan berefek ke sana lagi. Akhirnya kan seperti itu, kemana-mana. Jadi apapun yang kita lakukan ternyata efeknya ke kesehatan kita, entah kesehatan yang bagian mana. Itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Sifatnya itu yang mana, nah itu ke situ. Hubungan suami istri tidak diilmui dengan baik, kurang variasi. Jadi hubungan intimnya begitu saja. Seorang istri tidak mau aktif di saat hubungan intim, wanita seperti mayat, tidak mau melakukan apa-apa. Terus itu kan membuat seorang suami jenuh, terus merasa istrinya tidak menginginkannya, akhirnya ya lama-lama ya nggak suka gitu loh. Padahal di luar sana banyak wanita yang menjajakan hubungan intim yang lebih indah, lebih baik. Mereka belajar, mereka diilmui dengan hal itu diilmui dengan baik. Lah, sedangkan para istri tidak mengilmuinya dengan baik. Seadanya, pendengarannya tidak mau menunjukkan bahwa itu dia suka sama suaminya, tidak mengkomunikasikan dengan baik. Dua orang itu tidak mengkomunikasikan, hanya sekedar kewajiban, hanya sekedar sebagai hasrat saja. Sebenarnya hubungan intim itu kalau dijiwai itu sangat indah. Jadi itu apa ya, seperti wujud dari komunikasi jenengan dengan pasangan selama ini. Jadi wujud cinta jenengan dengan pasangan itu sebesar apa itu diwujudkan dengan hubungan intim yang jenengan lakukan itu seindah apa gitu. Jadi indahnya rumah tangga itu bisa dirasakan saat itu. Ketika itu kurang, berarti ada sesuatu yang kurang. Jadi diperbaiki di sananya. Jadi seorang wanita pun harus aktif dan menunjukkan bahwa dia juga membutuhkan dan dia suka. Nah, seorang pria tidak semena-mena. Tidak boleh semena-mena. Ya seperti ilmu-ilmu yang beredar luas, tidak boleh. Pokoknya dia sudah puas, si istri belum, dia tidak tanya, langsung menyudahinya. Itu namanya yaitu tadi, tidak ada komunikasi, tidak ada saling melihat apakah pasanganku itu sudah bahagia atau belum, sudah puas atau belum. Itu kan wujud dari kehidupan jenengan sehari-hari. Kalau kehidupan sehari-hari itu penuh dengan keharmonisan, cinta, terus ngobrolnya enak, apa-apa dikomunikasikan dengan baik, maka semuanya saat hubungan intim pun akan baik gitu. Nah, salah mindset tentang hubungan suami istri, terlalu kaku, menganggap tabu. Nah, itu akhirnya kaku, lama-lama sudah tidak kan gitu. Banyak pasangan lama atau lawas, orang-orang tempo dulu itu menikah sudah umpamanya 20 tahun atau berapa, itu mereka pisah ranjang itu biasa kan. Orang-orang zaman dulu, jenengan lihat orang-orang kuno itu, oh itu kamarnya
bapak, itu kamarnya ibu. Jadi mereka sejak lama itu sudah pisah ranjang, menganggap itu sudah tidak butuh itu, sudah punya anak, ya sudah pokoknya hidup sendiri-sendiri. Nah, seperti itu ternyata akhirnya sedih hidupnya, bermuram durja, penyakitan, kan akhirnya seperti itu. Hidup sekali, berbahagialah. Kalau seperti itu mana bahagianya gitu, hidup sendiri-sendiri serumah. Seperti punya musuh perang dingin kan. Nah, itu jangan seperti itu dan sekarang pun masih ada. Jadi hubungan sudah tidak harmonis, bercerai tidak mau karena mungkin malu, status, khawatir dianggap apa-apa, akhirnya memutuskan untuk tetap seakan-akan menikah tetapi aslinya tidak menikah. Itu akan menimbulkan masalah kesehatan yang sangat pelik, akhirnya juga ujung-ujungnya bisa impotensi, bisa ya berbagai macam, yang istri juga sakit, suami sakit, anak-anak melihat hal itu juga akan sakit jiwanya. Nanti kalau mereka menikah, mereka tidak punya model untuk kasih sayang kepada istri, kasih sayang kepada suami itu seperti apa. Mereka tidak punya model, bahkan mungkin mereka trauma untuk menikah karena ternyata menikah itu seperti itu ya, tidak bahagia, tidak ya cuma seperti itu aja, ngapain kan seperti itu akhirnya. Jadi berlakulah dewasa, putuskan mana yang harus kau lakukan, menggantung, kan seperti itu, hidup itu menggantung. Itu enggak enak loh, masuk rumah ketemu orang yang sebelumnya itu orang yang sangat kita cintai, kok tiba-tiba menjadi orang asing, itu kejiwaannya sangat berat loh, penyakitnya yang mungkin yang tidak bisa, sebenarnya akan tampak, tetapi orang kan tidak tahu bahwa ternyata penyakit itu dari jiwa, dari cara kita berhubungan dengan sekitar kan. Akhirnya nggak tahu kalau itu menimbulkan penyakit. Nah, ini selanjutnya menganggap hanya suami yang butuh, sehingga si istri tidak mau aktif, bahkan memandang buruk pada suami. Akhirnya suaminya trauma kalau mendekati istrinya. Karena nanti seperti berhubungan dengan mayat, dengan zombie kan. Nah, ini terlalu banyak nonton video porno, terlalu banyak masturbasi. Nah, ini kalau terlalu banyak nonton video porno, ini hubungannya dengan ketika seseorang itu kalau terlalu banyak nonton video porno, itu kan dia melihat umpamanya seorang pria melihat video porno, umpamanya film. Itu kan yang dia lihat wanita lain yang bukan istrinya, atau seorang istri yang melihat bukan suaminya kan begitu. Akhirnya ketika berhubungan asli dengan pasangannya, akhirnya yang dia bayangkan bukan suaminya, bukan istrinya. Itu merusak sekali pada hubungan. Jadi itu merusak cinta. Akhirnya nggak ada cinta lagi. Akhirnya cuma sekedar seperti binatang kan gitu akhirnya. Padahal hubungan suami istri itu sangat indah, ibadah, penuh cinta, terus kenikmatan yang sangat indah gitu kalau dilakukan dengan penuh penghayatan bahwa itu cinta, ini kasih sayang. Kalau cuma sekedar ini saja, akhirnya ujung-ujungnya ya impotensi, virginitas kan gitu. Nah, ini terlalu banyak masturbasi, ini akhirnya bisa impotensi. Kenapa? Karena ini terlalu banyak keluar sperma umpamanya, atau pokoknya terlalu sering masturbasi, ini akan melemahkan cing ginjal. Jadi cingnya terlalu banyak keluar dan bukan secara alami. Wes intinya seperti itu. Itu merusak sekali. Nah, inilah kenapa di dalam Islam itu kan tidak boleh seperti ini. Nah, ini menonton video porno jelas tidak boleh. Kan nonton auratnya orang, terus nonton hubungan intim yang
itu harusnya tertutup, tidak boleh dilihat kan gitu. Kok melihat? Nah itu sudah dosa yang akan berefek. Nah efeknya akhirnya dicabut kenikmatan berhubungan intim dengan pasangan. Nah itu sengsara sekali. Nah makanya jauhi ini. Kalau dengan istri kok harus, kan ada orang yang berhubungan harus melihat film-film dulu, film porno dulu. Nah, itu berarti kan dia cuma sekedar melampiaskan syahwatnya, bukan tentang cinta, bukan tentang keindahan rumah tangga. Padahal tujuannya itu bukan itu saja. Akhirnya kan rusak sendiri. Dia hanya menikmati beberapa tahun, setelah itu banyak kasus usia 40, sebelum 40 sudah mulai vitalitasnya sudah mulai berkurang. Padahal usianya masih akan lama lagi. Orang itu umpamanya 80 tahun meninggal. Lah dia 40 tahun atau 35 atau berapa sudah vitalitasnya drop. Nah dia sisa usianya itu bagaimana? Kan gitu. Harus dipikirkan. Nah, ini terlalu banyak melakukan hubungan seksual dengan orang lain atau jajan di luar. Nah, ini memang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena satu yang mesti kan takut-takut toh. Takut-takut nanti kalau ketahuan istrinya, ketahuan tetangganya, ketahuan orang lain. Lah rasa takut-takut ini takut itu melemahkan ginjal lagi, arahnya ke ginjal lagi. Mungkin sekali, 2 kali, setahun, 2 tahun tidak masalah. Tidak masalah dia, tetapi berikutnya akhirnya ginjalnya dol karena takut, terus akhirnya impotensi. Arahnya ke situ lagi. Nah, ini kayak dalam Sahih Muslim ini Rasulullah bersabda, ini dunia ini adalah kenikmatan dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita solehah. Ini kan aslinya tentang ujung-ujungnya tentang hubungan suami istri sebenarnya. Jadi wanita yang solehah itu membuat hati tenang, menyenangkan. Kalau enggak solehah, akhirnya ya itu tadi, hubungan intimnya jadi tidak menyenangkan, wanitanya di atas. Kayak harusnya kan arijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebenarnya pria itu lebih atau di atas wanita. Ternyata wanita minta di atas ini. Oke. Kalau wanita itu nangkrik, minta di atas, laki-laki selalu merendahkan, akhirnya ya tidak ada lagi yang namanya kenikmatan ini tadi. Mata, tidak ada lagi kenikmatan dunia itu sudah tidak ada lagi. Karena wanitanya sudah nggak solehah. Nah ini wanita itu yang selalu menyenangkan bila suaminya memandangnya. Ini di Zadul Ma'ad ya, yang ini Zadul Ma'ad yang apa? Bahasa Indonesia. Yang selalu menyenangkan bila suaminya memandangnya, yang selalu mentaati perintah suami dan tidak pernah melanggar yang tidak disukai oleh suaminya pada dirinya dan urusan harta suaminya. Jadi ini benar-benar mendalam sekali. Ketika jenengan itu selalu menyenangkan suaminya, maka hubungan seksual yang diidamkan banyak orang itu akan sangat menyenangkan. Ketika jenengan itu tidak menyenangkan, jika dipandang malah menjijikkan, akhirnya yaitu tadi, jijik tadi. Nggak suka, memandang aja nggak mau, baunya nggak enak, busuk, sudah ada bayi, nggak mau mandi, terus pesing, baunya ompong. Nah, akhirnya jijik toh suaminya. Begitupun seorang istri pada suaminya. Suami itu kadang nggak mau mandi, rambutnya nggak mau dipotong rapi, maunya panjang. Terus kalau mandi nggak pakai sabun, nggak wangi, terus nggak wangi-wangian, bajunya itu saja.
tidur terus seperti mayat, akhirnya ya rusak semuanya. Gairah itu hilang. Kalau seperti itu keadaannya, suaminya tidur terus, nggak mau kerja, terus seperti itu loh. Walaupun minum umpamanya si istrinya biar nggak virgit, biar senang lagi sama suaminya umpamanya, minum jamu-jamuan agar bergairah, apa bisa kalau nggak diselesaikan masalahnya. Begitupun seorang suami, jika istrinya itu ngomelan, terus mencela-cela, terus ya pokoknya sangat sangat menyedihkan sikapnya, sifatnya. Kalau suaminya itu minum obat kuat walaupun overdosis apa ya bisa. Itu maksudnya. Nah, ini tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ini benar-benar kita tempatkan dalam rumah tangga kita. Pria itu di atas wanita, menjadi pemimpin. Maksudnya kalau saya sebagai seorang istri, ya harus ucapan kita itu dijaga di hadapan suami. Kalau marah tidak dikeraskan, ngomong baik-baik, mencari waktu, terus jangan meneriaki apalagi melilihi pada suami, membelalakkan mata. Terus seperti itu. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini bagi seorang laki-laki pun ya tempatkanlah dirimu sebagai pemimpin. Jadilah pemimpin yang sebenarnya, memimpin anak-anak ya diajari dengan baik, dipimpin ke jalan yang baik. Jangan cuma di rumah itu tidur aja, walaupun kerja benar dapat uang, tetapi enggak tampak menjadi pemimpin di rumah tangganya. Apa-apa istrinya yang memutuskan apapun istrinya, akhirnya istrinya nangkrek di atas. Begitu nangkrek di atas, suaminya minder, tambah minder lagi. Istrinya tambah punya usaha yang besar karena suaminya males, nggak mau, akhirnya minder lagi, tambah minder, akhirnya impoten juga. Yang salah yo sapa nanti kan ya salah kedua-duanya, maka akhirnya introspeksi. Jadi yang seorang suami menempatkan diri sebagai pemimpin, jadi dipimpin istrinya. Kalau istrinya salah ya jangan dibiarkan. Ya harus dinasihati, tapi nasihatinya dengan cara yang baik, dikomunikasikan dengan baik dan digarisbawahi, ditegaskan. Terus seorang istri ya harus menempatkan dirinya, walaupun mungkin dia penghasilannya jauh lebih besar dari suaminya. Jangan nangkrik di atas, terus sombong, terus merendah-rendahkan, jangan. Itu akhirnya kalau suami terjadi impotensi mau diobatkan kemana? Begitu diobatkan kemana-mana, ya yang repot ya istrinya juga. Maka ini harus kembali lagi ke situ. Ini huna libasulakum wa antum libasulahunna. Jadi mereka wanita itu sebagai libas atau pakaian bagimu dan kamu itu sebagai pakaian bagi mereka wanita itu. Jadi kita itu pasangan kita itu sebagai pakaian, jadi yang menutupi. Ya termasuk kita harus aib seorang suami jangan disebar-sebar di depan suami, kita menjelek-jelekkan suami kita sendiri. Akhirnya suaminya nggak minat lagi sama dia. Begitu suaminya nggak minat, dia marah. Akhirnya ya seperti lingkaran setan. Jadi ya menjadi penenang, menjadi pakaian yang membuatnya nyaman, bisa menutup dari pandangan orang lain, bisa menjaga kesucian dirinya, menjaga ya itu tadi seperti pakaian itu, memperindah juga. Jadi kita sebagai keindahan bagi pasangan kita.
Nah, ini tentang ereksi dan ejakulasi. Jadi, ereksi adalah keadaan penis yang membesar, mengeras, dan menegang. Kondisi ini terjadi akibat timbulnya perubahan otot, saraf, dan pembuluh darah dalam struktur anatomi penis. Kondisi ini biasanya terjadi saat pria menerima rangsangan seksual baik melalui sentuhan, penglihatan, suara, dan fantasi seksual. Namun, pada beberapa kondisi, penis dapat ereksi tiba-tiba atau disebut ereksi spontan yang terjadi tanpa adanya rangsangan atau gairah seksual. Seorang pria perlu mengalami ereksi untuk melakukan ejakulasi, yakni pelepasan air mani bersama sperma untuk dapat menjangkau rahim dan membuahi sel telur saat berhubungan seksual. Ejakulasi juga disertai dengan kenikmatan seksual yang dikenal sebagai orgasme. Jadi ini ya tentang digarisbawahinya tentang otot, saraf, pembuluh darah. Nah, ini satu kesatuan yang dijaga. Nah, selanjutnya, walaupun terlihat sederhana, namun proses penis ereksi melibatkan banyak bagian penting. Kondisi ini terjadi dengan melibatkan, nah ini garis bawahi lagi, hormon, jaringan otot, saraf, dan pembuluh darah, ditambah hormon ini. Bagian otak yang disebut paraventricular nucleus akan mengirim sinyal saat pria mendapatkan rangsangan seksual. Jadi begitu ada rangsangan, entah melihat, mendengar, atau meraba, atau diraba, nah itu ini bagian otak yang disebut paraventricular nucleus akan mengirim sinyal. Sinyal yang dikirim otak kemudian akan dibawa ke saraf otonom yang berada di sumsum tulang belakang menuju ke saraf panggul. Ini panggul dan cavernous nervus cavernosus yang kemudian dikirim melalui kelenjar prostat untuk mencapai corpora cavernosa dan pembuluh arteri di penis. Setelah mendapat sinyal, otot yang berada di corpora cavernosa menjadi rileks sehingga aliran darah dapat mengisi ruang-ruang di dalam corpora cavernosa. Jadi yang membuat penis itu besar itu adalah aliran darah. Jadi darahnya mengumpul di situ ya. Peningkatan aliran darah ini mempengaruhi pelebaran ruang dalam corpora cavernosa dan meregangkan bagian sekitarnya termasuk tunika albuginea, membran yang menyelimuti corpora cavernosa. Tunika albuginea yang menegang akan menutup aliran darah keluar corpora cavernosa dan darah terperangkap di dalam penis. Semakin lama tekanan akan semakin meningkat sehingga terjadilah ereksi pada penis. Otot-otot di dasar panggul, nah ini otot di dasar panggul juga akan berkontraksi di sekitar corpora cavernosa ketika ereksi berlangsung, sehingga tekanan darah meningkat 2 kali dari biasanya. Setelah mencapai orgasme atau tidak adanya rangsangan seksual lagi, otak akan mengirimkan sinyal untuk menurunkan aliran darah pada penis. Kondisi ini menyebabkan penurunan tekanan darah dalam corpora cavernosa yang mana juga merelaksasi bagian tunika albuginea. Aliran darah tidak terjebak lagi dan bisa keluar kembali ke tubuh. Penis selalu kembali ke kondisi normal atau lembek kembali. Normalnya, ereksi terjadi ketika penis dialiri darah segar dari jantung sehingga mengembang dan menegang atau berdiri sebelum akhirnya orgasme dan ejakulasi. Penis kembali lemas setelahnya karena darah kembali mengalir balik menuju jantung. Jadi ini ada tentang jantung, terus aliran darah itu di bawah kerjanya dia dikirim ke sana berapa itu adalah liver, terus penisnya sendiri di bawah kerjanya ginjal, jadi terus darahnya itu yang memproduksi adalah limpa lambung. Jadi semua itu kerjasama dari semua organ itu. Nah itu tadi kembali bahwa organ-organ ini akan melemah atau mengalami gangguan ketika ada masalah kejiwaan, masalah stres psikologi, mungkin tekanan rasa takut yang berlebihan, apalagi tadi kemarahan yang berlebihan, pikiran yang berlebihan, terus semua hal yang berlebihan, yang rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, rasa sedih, itu bergabung jadi satu, depresi, nah itu ganggu jantung. Padahal lihat, ini adalah ereksi terjadi ketika penis dialiri darah segar dari jantung. Ketika jantungnya bermasalah, nah ini ternyata bermasalah. Makanya kalau minum obat
untuk obat kuat itu kan banyak yang mungkin serangan jantung atau apa gitu ya. Ternyata memang ini hubungannya darah segar itu dikirim oleh jantung. Ketika yang diminum adalah sesuatu yang berlebihan atau sangat atau orangnya itu sendiri memang bermasalah jantungnya atau tensinya, tensi itu hubungannya dengan jantung dan ginjal. Nah, itu kalau ada masalah dengan itu maka akan cukup membahayakan. Di sini adzan. Sebentar istirahat sebentar ya. Kita lanjutkan apa sholat dulu sebentar ya? Sholat dulu aja, Lanjut. Saya WA Bu, coba dicek. Oh, enggak. Sudah Pak ini. Enggak apa-apa langsung. Sudah selesai. Yo kalau Pak bisa ini kan sebenarnya biar bisa selesai aja nanti, kalau perlu tambah lagi ya lain kali kita adakan lagi gitu aja. Oke. Ya Bu, kayaknya kalau bicara tentang seperti ini kayaknya nanti banyak pertanyaan pastinya ini. Karena kan berhubungan dengan kita secara langsung kan Bu. Iya. Kita sholat dulu aja nggih. Mungkin kita selesaikan sampai jam 3, pertanyaan-pertanyaan begitu, ya pertanyaan kalau ada. Oh, saya belum selesai loh Pak. Oh belum, ya sudah, monggo lah. Dilanjut. Iya, dilanjut enggak apa-apa. Dilanjut aja nggih. Nah, ini tentang minyak balur herbal yang akan keluar ini ya sebagai aprodisiak, yaitu aprodisiak itu obat kuat artinya. Jadi minyak ini dari herbal Cina, hampir semua herbalnya Cina. Nah, ini untuk mengobati vitalitas pada pria dan wanita, jadi buat wanita juga, tidak cuma pria saja. Nah, ini bahan dasarnya adalah olive oil. Jadi ternyata di dalam Tibun Nabawi, Rasulullah itu setiap hari memakai minyak zaitun. Memang di rambut beliau sampai netes-netes, ada yang di
alis, terus janggut, dan semua tubuh kita itu dianjurkan untuk dibaluri atau diolesi minyak zaitun. Makanya ini saya mengeluarkan akan beberapa atau banyak minyak berbagai macam obat, tetapi di luar dan sebagai bahan dasarnya adalah olive oil. Jadi kita nanti bisa sekaligus sunah Rasul. Jadi kalau sakit umpamanya teriris pakai minyak zaitun, terbakar zaitun lagi, terus massage oil zaitun lagi, rambut pakai zaitun, semuanya pakai zaitun. Nah, bahannya adalah rata-rata yang afrodisiak ini tonik yang, tonik yin, tonik qi, terus tonik qing. Jadi ginjal, jadi mentonik ginjal, terus juga melancarkan peredaran darah karena memang ternyata yang membuat penis itu tegang itu adalah aliran darah, begitupun wanita yang membuat wanita itu bergairah itu adalah jika aliran darah di rahim itu lancar. Jadi harus lancar, headnya juga lancar. Nah, seperti itu terus ada lagi herbal untuk membuyarkan gumpalan darah. Jadi ternyata ada penyakit tentang penis itu yang aliran darah itu di situ terus terlalu lama. Jadi jangan pakai obat kuat yang membuat kuatnya itu terlalu lama sampai berjam-jam. Kalau yang afrodisiak yang Melinsker ini hanya membantu benar-benar mentonik saja, membantu menambah kenikmatan, yang pasti itu. Terus ya tidak besar-besar, tidak seperti orang-orang yang di reklame itu tidak. Kita ini hanya di ilmunya, di buku-buku herbal itu memang untuk rata-rata kasus impotensi. Jadi ini saya ambilkan dari semua herbal yang terbaik atau yang memang fungsinya adalah untuk mendongkrak gairah untuk impotensi, jadi mengobati impotensi. Nah, itu tadi, tetapi seperti yang kita bahas, tidak serta-merta pakai ini tok terus seperti itu, tetapi perbaikilah hubungan dengan pasangan, itu yang paling penting. Nah, ini caranya adalah oleskan atau balurkan pada alat vital lipatan paha, perut bagian bawah, dan pinggang sebelum melakukan hubungan suami istri. Untuk hasil maksimal lakukan 2 atau 3 kali setiap hari. Ini yang bagi yang memang sudah sakit ya, sudah ada masalah. Nah, itu harus seperti minum obat. Jadi ini tuh sebenarnya kenapa saya buat minyak? Ini sebenarnya seperti jenengan minum obat tetapi tidak diminum. Kenapa? Saya selama ini tuh mengalami kebuntuan tentang obat kuat. Terus terang, makanya saya kalau ditanya orang itu obat kuat itu saya diam terus. Karena kenapa? Ternyata sindrom yang banyak terjadi pada orang-orang impotensi itu kan sindrom panas. Sindromnya lembab panas seperti diabetes itu orangnya panas. Hipertensi juga panas. Penyakit jantung rata-rata juga yang. Terus apalagi? Pokoknya rata-rata lidahnya itu merah, terus selaputnya itu tebal, kuning. Nah, itu kalau dikasih herbal-herbal yang tonik yang, maka penyakitnya itu tidak malah bagus, tapi malah tambah gitu loh. Padahal orang itu butuh tonik yang, maka ini saya buat sebagai minyak. Jadi tidak diminum yang mempengaruhi semua organ gitu, tidak. Jadi ini uji cobanya hanya lokal. Nah, lokal ini, nih ya, sebentar. Nah, ini dioleskannya ini mulai dari pusar ini ya, di bawah pusar, ini kan ada CV6 itu
tempat berkumpulnya Qi kan, untuk tonik Qi itu kita biasanya pakai CV6 ini. Terus CV4 ini adalah hubungannya dengan ginjal. Jadi nanti dioleskan di sini, seret sini bawah ke bawah. Nah, ini meridian Ren, ini meridian yang mempengaruhi secara langsung kepada organ reproduksi kita. Ren ini tentang darahnya, tentang itu vitalitasnya, itu ini meridian ini. Jadi jenengan kalau akupunturis ya ini ditusui di sini ya. Ini cari yang nyeri tusuk. Nah, ini makanya untuk kasus impotensi mesti ada CV4 atau CV6, itu kan mesti ambil. Kalau CV2 ini titik yang biasanya tentang perkemihan pipis. Nah, itu juga perlu diambil juga. Karena kandung kemih itu adalah satu pasangan dengan ginjal. Titik Ren 1 itu ini di antara alat vital dengan dubur. Itu ada titik CV1 dan GV1. Nah, itu untuk kasus impotensi kalau tusuk jarum ini ditusuk sangat bagus hasilnya, ya. Kalau dengan minyak coba ini dikasih juga. Karena ini langsung menuju ke organ vitalnya kita, titik CV1 dan GV atau du tulisannya. Ini CV1 itu Ren 1. Nah, ini meridian ginjal. Meridian ginjal itu satu jari. Satu jari di kiri dan kanannya meridian Ren tadi. Meridian Ren kan pas di pusar ini ke atas dan ke bawah, ini meridian Ren. Nah, ini yang kiri dan kanannya satu jari. Nah, ini ada meridian ginjal. Nah, ini kalau tusuk jarum perlu sekali untuk ditusui, terutama kidney 13, 12, 11, terus 14, ini perlu sekali. Nah, ini kalau dengan minyak juga diolesi. Nah, ini meridian ginjal ini juga dipakai untuk meridian Chong. Meridian Chong dan meridian Ren itu meridian yang sangat erat hubungannya dengan rahim, testis, penis, vagina. Jadi hubungannya dengan organ reproduksi. Meridian Chong, meridian Ren, meridian ginjal. Terus kalau ini titik meridian ginjal, kalau jenengan akupunturis atau totok akupoin ini bisa. Terutama kidney 3, mana kidney 3, kidney 6 ada di sini. Terus kidney 7. Ini dicari, nanti kalau ditusuk itu sangat terasa, nah itu mungkin penyebabnya ada di situ. Nih. Ini dikasih minyak juga enggak apa-apa, ini titik-titik meridian ginjal ini. Ini ada kidney 1 ada di sini. Nah, ini meridian bladder atau kandung kemih. Kandung kemih ini ada BL23, BL52 itu langsung hubungannya ke ginjal. Ini bisa dikasih minyak itu, makanya disebut di pinggang itu karena memang dia titik su belakang dari organ ginjal. Atau di daerah sini itu BL32, 33 itu masuk juga ke area reproduksi kita, organ vital kita. Nah, ini makanya tadi disebut panggul ya. Area panggul, area pokoknya di sini itu sangat mempengaruhi di depannya, apa yang ada di depan kan organ reproduksi kita. Nah, ini perlu dirawat. Umpamanya kalau memang butuh dibekam bisa dibekam. Kalau memang ada ciri yang bagus untuk dibekam, umpamanya bukan defisiensi darah itu boleh, atau jangan defisiensi yin. Nah, selain itu boleh dibekam di sini atau di pinggang. Tuh. Ini meridian tu. Meridian tu itu ada yang pas di pinggang, itu Mingmen namanya, GV4. Itu api sejati dari tubuh yang membuat itu biar nggak impoten atau apa, itu Mingmennya dijaga, apinya tubuh itu dijaga, itu dengan GV4 ini Mingmen. Nah, itu juga dikasih minyak.
Kalau pengobatan pakai moksibusi itu biasanya di Moksa itu bisa untuk kasus impoten. Tapi impotennya yang di Indonesia ini kebanyakan itu tadi loh, sifatnya itu panas. Makanya kalau malah di Moksa malah nggak cocok. Nanti kepanasan bukannya malah bagus, malah memperparah penyakit. Jadi seorang yang umpamanya diabetes mellitus, kenapa dia akhirnya impotensi? Lah itu tadi karena peredaran darahnya kan tidak lancar. Dia darahnya itu mengandung gula yang banyak, akhirnya kan ya enggak lagi seperti orang yang normal kalau darahnya itu isinya darah saja. Nah, isinya terlalu banyak gula. Nah, ini meridian liver. Ini meridian liver itu mengitari kemaluan. Jadi, kenapa ketika ada testis bengkak, terus kemaluannya ada boroknya, atau masalah di vagina, atau masalah di penis, itu ada hubungannya dengan liver. Dengan kemarahan itu tadi, yang hati, perkara yang hati. Makanya jauhi makanan-makanan yang terlalu banyak, yang terlalu panas, yang sudah pernah disampaikan ya. Kalau ada masalah di sini berupa panas, nah itu jangan makan panas. Kalau di sini area sini dingin sekali, ya berarti kurang panas. Nah itu boleh pakai jahe, kan obat kuat yang beredar di masyarakat itu kan panas sifatnya. Seperti jahe, purwojeng, tribulus terrestis, terus apa lagi? Ginseng, terus pronojiwo itu tongkat ali, lada, terus apa lagi yang madu. Itu kalau dimakan kondisi lidahnya itu merah terus selaputnya tebal itu nggak akan menyelesaikan masalah, malah menambah. Nanti tensinya tambah naik, bisa serangan jantung, bisa stroke gitu loh. Nah, itu penyakit-penyakit itu sesuai dengan lidah, sesuai dengan sindrom diobati sesuai dengan sindromnya, terus dibantu dengan minyak ini tadi, minyak afrodisiak ini tadi dari luarnya. Dari luar itu aja lo masuk. Nah, ini kan yang ini ya, yang perlu diperhatikan ini, minyak afrodisiak Medinscare ini bersifat mentonik yang. Jadi hati-hati penggunaannya pada area jantung, bisa memacu kerja jantung. Kadang agak ngeredek ya. Karena umpamanya jenengan pakai kok ditaruh di sekitar jantung, terus jantungnya jenengan memang agak bermasalah, itu agak terasa nanti. Terasa agak berpacu gitu. Makanya memang memakai ini untuk melakukan hubungan seksual kan gitu. Hubungan seksual kan membutuhkan daya energi yang lebih. Nah, itu kadang kalau dipakai kok terus menimbulkan itu, berarti memakainya mendekati berhubungan saja. Tetapi kecuali beda dengan orang yang memang sudah kronis sakitnya, impoten atau memang lemah. Nah, itu dianjurkan untuk melakukannya secara rutin. Yuk jangan ditaruh dekat jantung atau memang area-area titik-titik tertentu itu aja yang penting-penting. Ini sebenarnya minyak ini jika dioleskan di payudara akan menambah berisi dan lebih kencang. Tapi kadang itu tadi membuat berdebar terus kan bergairahnya berlebih ya. Kalau ada suaminya, kalau pas nggak ada suaminya, nah itu yang berdebarnya atau pacuan jantungnya yang mungkin agak antap. Jadi kalau pengen membesarkan payudara ya coba dulu. Nah, nanti kalau efeknya bagaimana coba kalau bisa ya mendekati aja dengan pas ada suaminya kan gitu. Kalau nggak ada nanti piye. Nah, ini
ciri khasnya afrodisiak ini praktis, bisa untuk suami dan istri sekaligus. Tidak panas sehingga tidak menyakitkan, bisa menguatkan ginjal, aroma tidak menyengat dan tidak amis, bisa untuk menguatkan tulang. Ini memang tonik untuk tulang-tulang yang lemah, mungkin untuk anak-anak, untuk tumbuh kembang. Nah, ini rosci ini bisa diminum, ini bisa melancarkan peredaran darah dan dia juga untuk stamina. Ini maksudnya itu vitalitas itu tadi, gairah. Nih. Kalau yang rosci merah ini untuk tensi yang normal dan cenderung tinggi. Kalau yang rosci putih itu untuk tensi yang orangnya yang cenderung rendah. Ini sama fungsinya tetapi beda, ada yang menurunkan, ada yang menaikkan. Nah, ini jasmine G ini juga bisa untuk stamina. Nah, relax yang ini untuk orang-orang dengan kasus mungkin diabetes, tensinya tinggi, terus jantung, sakit-sakit jantung itu, terus lidahnya sangat merah tepinya, terus biar tidurnya tenang, pokoknya jiwanya menenangkan jiwa. Nah, ini nanti kalau ini dari dalam, bukan langsung minum ini terus menjadi obat kuat, bukan seperti itu, tetapi seseorang itu untuk menjadi vitalitasnya itu hilang, itu kan seringnya karena penyakit kan. Orang yang aslinya dari emosi itu tadi, emosi-emosi yang dijelaskan di depan, tetapi begitu mereka emosi kan terus sakit kan akhirnya. Marah-marahan terus sama istrinya, kaku, akhirnya sakit diabetes. Nah, ini kan butuh kayak gini, herbal seperti ini. Mungkin relaxian sama gastera itu kalau diabetes. Kalau tensi tinggi mungkin relaxian sama Raisen ini biar enggak mencegah stroke. Ini untuk menyadarkan, untuk kejang jantung, epilepsi, untuk ya, gangguan jiwa, bel palsi, lidah kaku, biar tidak seperti itu. Nah, ini vertilapeles untuk membersihkan area ciau bawah atau perut bagian bawah biar tidak kotor oleh lembab. Kalau ada lembab banyak, lidahnya itu selaputnya kotor banyak di bagian pangkal, itu berarti ada kotoran atau lembab di ciau bawah. Nah, itu menyumbat. Kalau itu nyumbat, akhirnya darah itu tidak bisa masuk ke area penis atau ke area vagina. Akhirnya kan tidak bisa ereksi, tidak bisa orgasme kan seperti itu. Nah, ini yang paling penting itu serbuk cendana. Nah, ini kalau jenengan bertengkar sama suami langsung ambil ini, digosok ke tangan kanan, diputer ke kiri. Kan ada videonya ya di YouTube. Nanti kalau memang kurang jelas kita adakan lagi. Nah, itu diputar nanti hilang rasa benci pada suami, akhirnya timbul cinta lagi kan gitu. Ini fungsinya sangat bagus untuk keharmonisan suami istri. Suaminya mangkel ke istrinya, langsung aja ambil ini. Karung ngomel, karung bayang nih istri ini yang jahat kayak monster, kayak zombie itu tadi. Kayak apa namanya, ember pecah. Nah, ini kalau aku poin untuk kasus impotensi itu bisa LU10, ST29, ST30, SP6, BL23, BL31, BL35, BL43, BL52. Kidney 1, kidney 2, kidney 3, kidney 10, kidney 11, kidney 12, liver 8, tuk 3, ren 1, ren 2, ren 4, ren 6. Nah, ini sudah selesai materi saya. Bu, aku ketinggalan tadi. Kalau dulu biasa nonton porno dan sekarang sudah bertaubat dan tidak menonton lagi, apakah gairah bisa meningkat? Memang gairahnya sedang tidak meningkat. Insya Allah, ya bertobat terus, berdoa, terus sedekah untuk membeli vitalitas yang baik itu tadi.
Ya ini tadi yang saya anjurkan, umpamanya mungkin pakai cendana. Silahkan untuk siapa yang bertanya, Pak Bu Nadia, bisa di-unmute. Halo, Ya, silakan Pak Udarda dulu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sedikit diulas kembali lagi mengenai Mingmen ya. Mingmen tadi apinya ginjal. Sementara kan tadi ketika sennya kita terganggu, maka juga akan mempengaruhi daripada kualitas vitalitas kita itu sendiri. Sedikit agak dijelaskan apa tentang Mingmen daripada ginjal itu sendiri yang memang ada hubungan istimewa dengan sen tadi ataupun jantung sedikit itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Mingmen itu kan berada di bawah fungsi kerja ginjal. Mingmen itu api kehidupan, api sejatinya manusia itu Mingmen itu. Dia berada di bawah pusar tapi di tengah dia posisi di dalam tubuh. Jadi dia itu energi sejati yang ada pada manusia. Nah, itu perlu dijaga. Nah, itu ginjal itu kan sebenarnya kalau di 5 unsur kan masuk unsur air. Tetapi tidak ada apapun yang mutlak. Di dalam yin yang itu ada yin, di dalam yang itu ada yin, di dalam yin ada yang. Jadi di dalam ginjal sendiri itu ada yin dan yang. Jadi ada yin ginjal, ada yang ginjal. Yinnya ginjal itu Qing. Kalau yangnya ginjal itu antara lain Mingmen itu. Seperti itu loh. Nah itu Mingmen, api itu yang membuat seseorang itu bisa bergairah atau bisa ereksi atau bisa untuk tidak impotensi. Api itu kan sifatnya yang. Qi, energi itu sifatnya lebih ke yang. Jadi seseorang itu bisa ereksi atau bisa bergerak atau bisa melakukan sesuatu itu kan karena ada energi, ada yang, ada panas, ada api. Nah itu loh. Ada api Mingmen itu harus dijaga. Makanya seseorang itu tidak boleh terlalu banyak konsumsi makanan yang mungkin terlalu dingin. Umpamanya dietnya orang yang hanya makan sayuran, makan buah-buahan dan sayur-sayuran, mungkin food combining atau mungkin vegetarian. Nah, itu kalau terlalu banyak akhirnya mati tuh si api sejati itu. Makanya benjing mawon, Pak. Nggih. Maka seorang yang mingmennya hilang, makanya orang vegetarian kan nafsunya, birahinya kan berkurang gitu loh. Karena memang terlalu dingin apinya berkurang gitu. Lasen jiwa itu bersemayamnya di jantung. Padahal jantung itu kan aslinya kalau di 5 unsur itu kan dia masuk unsurnya api aslinya. Ya hubungan antara jantung dan ginjal itu antara lain ya sennya itu kalau sen jiwanya jantung jelek akhirnya hubungan keharmonisan antara air dan api ya bermasalah. Jadi intinya seperti itu. Ini ada pertanyaan lembab pada vagina bisa dimoksa. Lah lembabnya lembab apa? Kalau lembab dingin ya bisa, kalau lembab panas ya tambah masalahnya. Seperti itu. Sudah dah? Segini aja. Monggo. Ada lagi yang bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Ini ada yang tanya, adakah rekamannya? Ya ini memang direkam sama Pak Dodi nih yang dari Kediri ini. Nanti insya Allah di-share di YouTube, di Melinskare. Tunggu saja nggih hasil rekamannya. Nggih. Bu Mel tanya boleh? Nggih.
Kalau lidah miring itu kan dikasih resign. Nggih. Kalau ada yang bertanya kalau penisnya miring itu dikasih apa? Ya coba aja toh. Kan raisen itu kan dia membuka lubang, membuka kebuntuan kan gitu. Meluruskan sing miring-miring itu. Ya coba aja. Bukan dikasih minyak yang itu, bisa juga dikasih minyak itu Oh ya? iya kan itu kan tadi kan pertanyaannya yang diminum kan. Kalau pokoknya apa-apa yang coba dikasih minyaknya itu kan minyak itu untuk melancarkan peredaran darah di situ. Terus menguatkan otot-otot di area itu. Tonik dia sifatnya. Nah, tonik itu kalau diminum itu sering enggak cocok gitu loh. Karena banyak pada kita itu lembab. Lembab kalau ditonik malah tambah ampek badannya. Perutnya juga terasa penuh. Iya. Makasih Bu Mel. Nggih, sami. Mungkin begitu saja nggih sementara. Kita lanjutkan lain waktu. Semoga semuanya bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang menyinggung, jika ada yang keliru. Semuanya jika keliru itu dari diri saya pribadi. Dan semuanya ini ilmu hari ini ya dari pengalaman selama ini mungkin nangani pasien atau dari kehidupan sehari-hari di masyarakat kita. Nah, itu saya sampaikan hari ini tadi. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Kalau berlebihan juga minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini bentar. Ada minyak ini nantinya mengganggu hubungan intim apa enggak? Enggak mengganggu sama sekali, tidak panas, tidak perih, tidak terasa apa-apa. Jadi malah dia menjadi semacam pelumas bagi si istri ya, menjadi pelumas. Suami juga sebagai pelumas. Jadi enggak pedas, enggak perih, insya Allah. Dan mungkin nanti enggak saya kasih enggak saya kasih parfum. Jadi biar jenengan apa adanya aja aromanya. Kalau dikasih wangi-wangian nanti wangi-wangi parfum perempuan nanti sing laki-laki ya malu. Kalau ada aroma parfumnya parfum perempuan. Gitu aja nggih. Masih ada pertanyaan terus toh. Harganya belum muncul soalnya ini masih persiapan, belum dihitung juga. Kemarin itu terus terang ada bahannya itu ternyata sangat mahal. Kan kemarin saya mencoba itu cuma beli sedikit dulu, dicoba sedikit lah. Begitu tanya harganya itu mahal-mahal ternyata bahannya itu. Sedikit aja itu sudah 2.600.000, ada yang 1.600.000. Ya masih dihitung. Bagaimana mungkin pakai yang mahal atau pakai yang murah atau bagaimana masih dipertimbangkan. Tapi insya Allah semua yang bagus dipakai. Cuma mungkin kandungannya aja yang biar harganya tidak kemahalan gitu. Nah kalau harganya mahal mau apa enggak kan gitu. Ya gitu aja nggih sementara. Mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mel.
Terima kasih Bu Melinda. Sami-sami. Ya, Pak Ihsan baru gabung ya Pak Ihsan. Kalau buat wanita dibalurkan di mana ya seperti yang disebutkan tadi di alat vitalnya, sekitarnya, perutnya bawah itu tadi. Saya undur diri nggih, matur suwun. Terima kasih, Bu Mel.